gitu ya. Kita lanjut ke strategi adik Simba ya. Nah, di strategi adik Simba ini ya, Bapak Ibu, memang sebenarnya pengatur grafis ini bisa Ibu berikan dalam prabaca ya kan? Tapi supaya ini lebih enak karena nanti kita sebagai guru akan menjadi fasilitator ya. Kita akan meminta murid-murid kita yang membuat pertanyaan. Iya kan? Kan selama ini kita yang selalu, ini apa? Ini di mana? Ini kapan? Ini siapa? Siapa penemu mikroskop? Begitu. Tapi kita kan hanya bertanya ya, dan mereka menjawab gitu. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kalau murid saya yang membuat pertanyaan. Ya, jadi di strategi ini saya sangat mengharapkan Bapak Ibu supaya nanti meminta murid-murid Bapak Ibu lah yang membuat pertanyaan. Jadi bukan Bapak Ibu yang aktif bertanya. Nah, setelah mereka membuat pertanyaan, ya, mereka akan pindah kelompok. Nah, itu dinamakan dengan jigsaw strategi ya. Nanti mereka pindah kelompok supaya mereka bisa bertanya kepada teman yang lain. Jadi nggak lihat, lu lagi gitu kan. Jadi mungkin mereka bisa pindah ke belakang, ke samping begitu, berputar kelasnya ya. Jadi Bapak Ibu punya peran untuk mendampingi murid-murid Bapak Ibu supaya mereka membuat pertanyaan. Kalau mau ngantuk jangan ditahan ya Pak ya, nguap jangan ditahan. Pakai masker nggak kelihatan. Ya. Oke. Oke, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Ini saya pikir dengan melemparkan tanggung jawab kepada mereka untuk bertanya, ya, maka mereka akan lebih bisa fokus untuk mencari jawabannya dulu. Sebelum bertanya kan orang pasti sudah tahu jawabannya kan? Kecuali mereka mengada-ngada ini, ngetes. Ada juga ya orang yang membuat pertanyaan untuk ngetes ya. Ya, lanjut Mas Henry. Oke, ya. Untuk kegiatan prabaca, ini ada beberapa ide yang mungkin bisa Bapak Ibu aplikasikan, tapi bukan berarti ini ide yang ini sudah dikasih, enggak. Ini fleksibel sekali ya. Bapak Ibu bisa menerapkan banyak metode nanti di dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa menuliskan kata yang sukar dulu. Jadi misalnya mau mengajar tentang kerjasama bilateral antar negara Asia Tenggara, begitu. Mungkin bisa ditulis dulu bilateral, kemudian multilateral. Ya, nanti mereka akan diminta kalian tahu tidak arti kata ini? Ya, ketika sudah tahu mereka atau mungkin yang belum tahu, coba dijelaskan. Gitu. Jadi bukan kita yang menjelaskan, kita akan melihat pemahaman murid-murid Bapak Ibu. Karena yang menjadi Mr. Knows Everything di dalam kelas adalah Bapak Ibu, ya kan? Murid saya ini sampai di mana sih ngertinya gitu, ya. Kadang-kadang kan kita sama ya di kelas gini, anggu-anggu antara ngantuk, antara ngerti gitu kan. Ya Pak Robert dari tadi ketawa mulu Pak. Lanjut Mas Henry. Oke, ini ada teks ya. Boleh lanjut aja Mas Henry? Iya. Oke, di teks ini ya, sebenarnya saya cuma perlu petanya. Ini kira-kira kalau mengenal negara-negara Asianya dihilangkan bisa sebentar nggak Mas Henry? Saya ngerepotin banget ya dari tadi. Maaf ya Mas Henry ya. Oke. Ya, sambil tunggu Mas Henry. Kalau saya tampilkan peta tadi, itu jenis teks apa? Bapak Ibu ada yang tahu? Teks apa? Teks apa Ibu? Visual. Dan? Dan? Linguistik. Iya. Karena ada gambarnya dan juga ada tulisannya ya. Jadi itu gabungan. Nah, Bapak Ibu mungkin yang ngajar IPS nih bisa ditunjukkan peta ya, peta negara ASEAN. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memberi pertanyaan. Tujuan dari prabaca kegiatan ini bisa memancing pengetahuan mereka yang lampau, merecall gitu ya, supaya mereka ingat kembali. Oh iya ya, kemarin kan saya belajar ini gitu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menunjukkan peta, kemudian Bapak Ibu bertanya atau mungkin menunjukkan 1-2 kata sukar,
Bapak Ibu bisa bertanya, ASEAN itu singkatannya apa? Ada yang masih ingat atau tidak? Begitu. Karena kan itu tricky ya, pakai bahasa Inggris ya, dan banyak S-nya. Itu. Kemudian setelah menunjukkan itu, ya, setelah menunjukkan peta dan memberi pertanyaan, Bapak Ibu bisa meminta para murid Bapak Ibu, siswa-siswi Bapak Ibu untuk membaca teks utuhnya. Ketika mereka membaca teks utuhnya, mereka sudah mendapat banyak informasi dari situ ya, Bapak Ibu ya. Setelah itu baru kita masuk ke kegiatan di pasca baca. Ya, meskipun tadi saya bilang bahwa adik Simba atau pengatur grafis yang membantu Bapak Ibu itu kadang-kadang banyak dipakai untuk prabaca, tapi untuk saat ini kita pakai di pasca baca. Karena apa? Mereka harus mengetahui jawabannya dulu sebelum membuat pertanyaan. Terima kasih Pak Robert ya. Oke, jadi mereka akan membaca ini teks tersebut. Oke, dari teks ini. Terima kasih Mas Henry. Teks ini Bapak Ibu silakan kalau Bapak Ibu jadi murid, kira-kira pertanyaan seperti apa menggunakan adik Simba yang bisa Bapak Ibu buat dari teks ini. Silakan dibaca dulu, kemudian nanti yang mau maju ke depan boleh, silakan. Oh, boleh agak dibesarkan kah Mas Henry? Bu Santi, ini buat berapa pertanyaan, Ibu dan Bapak? Buat berapa pertanyaan? Dari adik Simba ini apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana? Ya, satu orang boleh buat 3-4 pertanyaan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Silakan kalau mau maju ke depan. Ya, silakan Ibu dan Bapak kalau sudah siap dan mau maju ke depan. Iya. Oh, ada teksnya. Pak Robert, ya, boleh Hendri, silakan. Bisa ditayangkan teksnya. Ini Pak Robert mau coba, silakan Pak. Ya, sembari. Saya senang semangatnya Pak Robert ini dan dia sangat helpful. Iya, silakan Bapak. Apa singkatan dari ASEAN? Boleh, terima kasih. Kepanjangan ASEAN, maaf. Apa kepanjangan dari ASEAN? Iya. Lalu siapa yang membentuk siapa? Siapa yang membentuk siapa, Pak? ASEAN. Siapa tokoh yang membentuk tokoh-tokoh yang membentuk ASEAN? Baik, lanjut. Kapan ASEAN dibentuk? Baik. Berapa negara yang tergabung dalam ASEAN? Iya. Boleh satu lagi, Pak? Kira-kira Pak? Bagaimana bentuk kerjasama negara-negara ASEAN? Bagaimana bentuk kerjasama negara-negara ASEAN ya? Jadi kalau dilihat dari level kognitifnya, Bapak Ibu ya, selain mencari informasi, ternyata pertanyaan menggunakan adik Simba ini bisa juga untuk level AKM yang lebih tinggi begitu ya. Karena ketika ditanya mengapa, bagaimana, apa yang harus mereka lakukan? Otomatis mereka harus mencari jawaban lagi, informasi lagi di tempat yang lain. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Boleh lanjut Mas Henry? Oke, ini tadi terlambat sedikit tapi enggak apa-apa. Oke, kalau kita lihat peta ini ya, kira-kira pertanyaan seperti apa? Ya, ini teksnya agak tricky ya, karena cuma peta dan kemudian bendera. Nah, pertanyaan apa yang mungkin bisa ditanyakan menggunakan strategi adik Simba? Ada yang mau mencoba dari peta ini kira-kira? Ya, silakan. Oh itu Ibu, silakan. Oh boleh, silakan Ibu. Boleh maju ke depan ya, sambil kenalan biar Ibu ini bergerak gitu, nggak ngantuk-ngantuk gitu. Silakan Ibu. Iya, silakan ke depan Bu. Iya. Baik, pertama saya menggunakan kata apa. Iya. Apa warna negara ASEAN yang terletak paling utara? Wah, hebat sekali. Ini pertanyaan yang unpredictable ya Bapak Ibu ya. Apa warna negara ASEAN yang terletak di bagian paling utara? Mereka harus memprediksi utara di peta utara itu mana gitu kan? Ya, Bapak, murid-murid Bapak Ibu mungkin akan mengajukan pertanyaan yang seperti ini. Kita tidak pernah tahu ya. Iya, teman-temannya harus cari ini apa ini. Lanjut Ibu.
kedua dengan kata siapa. Siapa? Hmm. Siapa yang Siapa, menggambar? siapa kepala negara? Siapa kepala negara yang benderanya berwarna merah putih? Kali ya. Iya, boleh. Karena Singapura juga merah putih ya, Bu ya. Mereka akan menjawab dua negara ini akhirnya. Antara Singapura atau antara Indonesia. Singapura pakai kepala negara disebutnya apa? Presiden, Perdana Menteri, Ratu, Raja? Perdana Menteri. Baik. Lanjut. Satu lagi boleh, Ibu? Apa ya? Mengapa? Mengapa? Oke. Mengapa Timor tidak masuk negara ASEAN? Mengapa Timor Leste tidak Tidak. masuk ke dalam negara ASEAN? Nah, mengapa guru IPS ada yang tahu jawabannya? Karena apa, Ibu? Kalau secara geografis dia masuk, tapi secara administratif belum memenuhi syarat. Oh, untuk baik. masuk Itu ASEAN. jawaban dari Ibu. Terima kasih, tepuk tangan Terima untuk kasih, Ibu Bu. ya. Iya, jadi mau tidak mau anak-anak nantinya ketika diberi pertanyaan oleh temannya itu beda dengan kita yang memberi pertanyaan. Karena kalau guru yang memberi pertanyaan ada ini ya, ada hegemoni. Hegemoni itu apa ya? Ada ketakutan kadang-kadang mau menjawab gitu. Tapi kalau pertanyaan dari temannya kan kadang-kadang mereka jawabannya meskipun sambil cengengesan gitu, mau tidak mau sambil cari jawabannya gitu ya. Lanjut boleh Mas Henry? Iya, lanjut. Iya. Ini sebenarnya ada lembar kerja adik Simba, Bapak Ibu membaca legenda Danau Lipan. Tapi karena seharian ini saya lihat Bapak Ibu sudah sangat capek melihat layar komputer, ya. Saya tahu itu. Saya bisa memprediksi itu. Jadi saya bacakan saja atau mungkin ada satu orang yang membaca, boleh satu orang ke depan? Siapakah? Oh, saya tahu siapa yang bisa mewakili saya. Pak Komang dong, mari Pak. Iya, Pak Komang ini mukanya, wajahnya mirip dengan almarhum bapak saya. Jadi bapak favorit ya, bapak favorit saya hari ini. Silakan. Oh, jangan Pak. Kalau selama-lamanya nggak boleh ya. Silakan. Boleh dibuka tolong teksnya Mas Henry, legenda Danau Lipan. Ini di modul ada nggak ya? Kalau di modul ada mungkin bisa dibuka di modul saja. Mungkin ada, coba saya carikan nanti. Itu tadi. Modul 4. 4 terakhir. Ya 4.8. 8. Ditaruhkan di belakang ya di sini ada nggak? Ini ada Pak di sini Pak, mungkin lebih mudah kalau baca modul. Iya. Oh baik, boleh diambil Pak. Ya kita dengar cerita Pak Komang ya, Bapak Ibu boleh sambil buka modulnya ya, istirahat dulu dari layar laptopnya. Di modul di halaman berapa kalau boleh tahu Pak Komang? 168. Bapak Ibu silakan buka modulnya halaman 168. Ya, kita selesai dulu dengan laptopnya karena matanya pasti sudah sakit sekali ya. Sudah Bu? Sudah. Oh, itu Iya. Boleh dibacakan Pak? Legenda Danau Lipan. Negeri Muara Kamam diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ratu Aji Bidara Putih. Sudah banyak raja, pangeran, dan bangsawan yang ingin mempersuntingnya, namun selalu ditolak. Suatu hari, sebuah kapal besar dari negeri Tiongkok berlabuh di Muara Kaman. Kapal itu milik seorang pangeran kaya di Tiongkok. Tujuan kedatangannya adalah meminang Ratu Aji Bidara Putih. Sang pangeran membawa banyak cenderamata mewah dari emas, semua itu untuk Ratu Aji Bidara Putih. Sambil memberikan cenderamata,
Mereka menyampaikan pinangan kepada Ratu Aji Bidara Putih. Kali ini, sang ratu tidak langsung menolak, namun ia meminta waktu untuk berpikir. Kemudian para utusan kembali ke kapal. Setelah para utusan pergi, ia memanggil punggawa kepercayaannya. Paman, nanti malam selidikilah pangeran itu. Perintah sang ratu. Malamnya, si punggawa melaksanakan perintah sang ratu. Ia menaiki kapal. Dengan waspada, ia menghindari para penjaga. Sampai akhirnya, ia berhasil menemukan bilik sang pangeran. Bilik itu masih terang, tanda sang pangeran belum tidur. Si punggawa mengintip ke dalam. Saat itu, sang pangeran sedang berbincang dengan salah seorang prajuritnya. Rupanya, sang pangeran hendak menaklukkan Muara Kaman dengan pura-pura menikahi sang ratu. Mendengar berita mengejutkan itu, si punggawa bergegas pergi untuk secepatnya memberitahu junjungannya. Kau jangan mengada-ada, Paman, tegur ratu setelah mendengar laporan si punggawa. Saya tidak mengada-ada. Pembicaraan mereka sangat jelas, jawab si punggawa. Pangeran itu berniat buruk. Paginya, utusan sang pangeran kembali datang untuk meminta jawaban. Sang ratu segera menolak mentah-mentah lamaran tersebut. Sang pangeran amat murka. Ia segera memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Muara Kaman. Para prajurit Muara Kaman terdesak. Para prajurit sang pangeran pun makin dekat dengan istana. Sang ratu mencoba untuk tetap tenang. Setelahnya, ia mengucapkan doa sambil mengunyah sirih. Kemudian, kunyahan itu dilemparkan ke arah pertempuran. Tiba-tiba, sirih itu berubah menjadi lipan-lipan raksasa yang amat banyak. Lipan-lipan itu menyerang para prajurit sang pangeran. Para prajurit itu menjadi ketakutan dan berlarian ke kapal. Tetapi lipan-lipan itu tidak berhenti menyerbu. Lipan-lipan itu membalikkan kapal hingga tenggelam. Kini, tempat bekas tenggelamnya kapal itu oleh penduduk Muara Kaman disebut Danau Lipan. Terima kasih banyak, Pak Terima Komar. kasih, sama-sama. Matur suksma, Pak. Kalau dilihat dari ininya, gambarnya tadi mirip Miss Lola ya. Ada gadis Dayak tadi di bawahnya ya. Jadi itu salah satu cerita legenda tentang tentang Danau Lipan di Kalimantan Timur. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya beri waktu 5 menit dari cerita yang sudah kita dengar sama-sama, simak sama-sama tadi. Bapak Ibu membuat pertanyaan, membuat adik Simba, Bapak Ibu pura-pura menjadi murid SMP, ya. Oke, ditulis saja tidak apa? Iya, Bapak. Iya. Saya mencermati cerita itu dari sisi kontennya, ada yang janggal, Bu. Iya, apa Iya. itu, Pak? Di luar adik Simba ada yang janggal. Itu kan pangeran datang dengan kapal. Iya, Kapalnya kan di laut. iya. Kenapa berubah jadi danau? Kok bisa laut berubah jadi danau? Nah, itu mungkin cerita sama yang bikin legenda, Pak. Iya. Ini tanyanya kepada yang membuat legenda ya. Iya. Tapi mungkin bisa jadi kapal tidak harus selalu di laut ya. Karena di Danau Toba juga ada kapal. Oh gitu. Iya. Berarti Danau Toba ada Danau Lipannya. Baik, terima kasih. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Mungkin Pertanyaan pertama, siapakah pengarang dari Danau Lipan? Oke, kita tanya boleh sama Miss Lola mungkin, Pak. Iya. Miss Lola tahu jawabannya mungkin. Enggak tahu Tahu juga. Oke, yang Adik kedua. Simba yang kedua silahkan dilanjutkan oleh rekan yang lain. Baik, terima kasih Pak Wayan. Iya, Bapak Ibu ada yang mau coba maju ke depan? Iya, Kita tidak usah silakan, Ibu menggunakan dan Google Bapak. Classroom ya. Ini dikerjakannya besok nggak apa-apa ya. Nanti setelah dicoret-coret dikerjakan nanti besok nggak apa-apa ya. Bapak Ibu saya beri waktu untuk istirahatkan dulu
ininya, matanya dari melihat layar laptop. Oke, ada yang sudah siap mungkin mau maju ke depan dengan menggunakan pertanyaan adik Simba ini? Silakan. Iya, Ya, Ibu silakan, boleh Ibu. maju ke depan. Ibu Ketut ya tadi ya? Iya. Oh, maju aja Ibu. Ya, di sini boleh. Iya, silakan. Silakan Ibu. Ini Ibu dari SMP mana? SMP 1. Kelas berapa? Silakan Ibu, silakan. Iya, silakan Bu. Terima kasih. Dari cerita Danau Lipan, pertanyaan saya sebagai siswa tanpa kelas. Pertanyaan yang pertama adalah siapa Ratu Aji Bidara Putih? Yang kedua, Siapa Ratu Aji Bidara Putih? Betul juga kan? Iya. Siapa Ratu Aji Bidara Putih? Terus, Siapa Ratu Aji Bidara Putih? Iya. Ratu Iya. dari negeri Muarakaman. Tuh Iya. dijawab temannya Bu, temannya pintar juga. teman tanpa kelas. Iya, tanpa kelas. Iya, silakan lanjut. Terus yang kedua, di mana negara dari Ratu Aji Bidara Putih? Iya, Negeri yang dimaksud nih. iya. Terus yang ketiga, bagaimanakah Ratu Aji Bidara Putih bisa menaklukkan pangeran dari Tiongkok? Betul. Lanjut. Oh, 3 saja? Ya, 3 Oh, saja. boleh. Oke, Ada yang terima mau kasih. melanjutkan? Mungkin terima kasih banyak Ibu Ketut. Ada lagi? Mungkin 1 orang lagi Bapak-bapak supaya kata Pak Pit tadi tidak gender bias ya. Iya, Bapak-bapak boleh silakan. Saya panggil yang tidak inilah ya, tidak pernah maju. Bapak mau saya majukan? Daripada ngantuk, tidak boleh nunjuk Pak. Yang kesini 4 nih. Iya, ayo Pak maju Pak. Pak Jafar, silakan Bapak. Iya, kita sudah kenal Pak dari Nemtek. Iya, silakan Bapak. Bapak mau bawa teksnya atau tidak usah? Oh iya, baik-baik. Silakan. Silakan Pak Jafar. Di mana uangnya disembunyikan? Kata Pak Hamzah. Terima kasih Bu Asti. Kok Bu Asti Pak? Pulang nih saya Pak. Pak Hendro saya pulang Pak. Pak Hendro salah panggil. Bapak juga salah panggil. Bu Santi Pak. Iya, Bu saya Santi, bukan ya, istrinya minta maaf. Anang. Meskipun namanya sama ya, Meskipun Bu. namanya sama. Iya, iya adik Simba. Boleh ditinggikan supaya tidak ini. Iya. Ya, terima kasih. Adik Simba yang apanya yaitu apa nama kapal pangeran kaya dari Tiongkok? Apa nama kapalnya? Adakah nama kapalnya Pak? Kayaknya enggak ada ya, Bu. Yuk kan? Bapaknya ini ngantuk-ngantuk nih di belakang dari tadi nih. Tunjuk saja, kan murid ya kan? Oke, apa nama kapalnya Bapak Ibu ada yang tahu nama kapalnya? Kapal apa Pak? Om Sini, itu mungkin kapal ke Kupang ya Pak ya? Enggak ke Muarakaman itu Pak Nggak ke kapalnya. Muarakaman itu Pak, kalau Om Sini Pak. Oke, lanjut Pak. Nggak ada jawabannya masalahnya ini Pak. Lanjut. Iya, Di 2 lagi mungkin Pak. di mana negeri Tiongkok? Di mana negeri Tiongkok? Ini contoh murid mengantuk, iya kan? Iya, Bapak Ibu kalau muridnya mengantuk kayak mana coba? Iya, lanjut 1 lagi, Pak. Bagaimana wajahnya Putri? Bagaimana wajah Putri? Ya, Putri Iya. Bidara Putih. oke. Bagaimana wajah Putri Aji Ratu Bidara Aji Putih ya, Bidara Pak Putih. ya? Iya. Terima kasih banyak, Pak Terima Jafar. kasih. Tepuk tangan buat Pak Jafar. Bapak Ibu jadi nggak ngantuk kan? Dengar. Nah, ini salah satu murid yang juga tidak bisa kita prediksi pertanyaannya, ya. Namanya Pak Jafar. Kelas berapa Pak Jafar?
Kelas 7 katanya ya. Ini murid kelas 7 ini nggak mau dengar ini ya. Oke, jadi Bapak Ibu, mungkin nanti ketika Bapak Ibu meminta murid-muridnya untuk membuat pertanyaan, dari situ Bapak Ibu juga bisa melihat seberapa level kognitif mereka. Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui murid-murid yang ternyata selama ini membuat pertanyaan itu juga memerlukan level kognitif tertentu. Sehingga mereka juga meskipun ada jawaban, selama ini kan mereka pakem ya, 1 tambah 1 berapa? Mereka harus menjawab dengan 2 begitu. Tapi ketika mereka harus membuat pertanyaan, secara tidak langsung, murid-murid Bapak Ibu juga akan memahami struktur bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Ya, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Ya kan? Iya, itu. Lanjut boleh Mas Hendri? Pak Hendro, maaf Pak. Lanjut Pak. Oke, saya akan lanjut ke strategi membuat prediksi. Ini yang kedua. Saya akan meminta waktu Bapak Ibu agak lambat 10 menit ya, supaya nanti malam Bapak Ibu sudah tidak perlu mendengarkan saya lagi. Ya. Ketawa Pak Wayan. Lanjut Pak Hendro. Maaf Pak Hendro ya. Iya. Di strategi membuat prediksi ini, kegiatan untuk prabaca, ketika membaca dan pasca baca, Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat dan membacanya di modul, ya. Banyak sekali yang bisa Bapak Ibu modifikasi. Kemudian untuk kegiatan pasca baca, ini tujuannya agak lain. Karena untuk kegiatan prediksi ini, Bapak Ibu akan mencoba memotivasi mereka lagi untuk atau memacu pemikiran mereka supaya mereka bisa membuat prediksi dari bacaan yang mereka baca. Kalau dari teks IPS tadi, ya, ketika Bapak Ibu memperlihatkan peta, mungkin teks prediksi yang Bapak Ibu bisa tanyakan adalah apa yang akan terjadi apabila Vietnam dan Indonesia memutuskan hubungan bilateral. Itu bentuk prediksi ya. Ya kan? Dengan begitu mereka akan mencoba mencari tahu selama ini kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam itu apa? Seperti apa? Dan apa dampaknya terhadap dua negara tersebut ketika hubungan bilateralnya nanti diputus? Jadi itu salah satu contoh pertanyaan membuat prediksi kalau untuk pelajaran IPS. Mungkin kalau pelajaran yang bahasa Indonesia tadi, ya, apa yang akan terjadi apabila Ratu Aji Bidara Putih tidak mengetahui rencana pangeran dari negeri Tiongkok? Mereka tetap harus menikah dan ternyata negeri Muara Kaman mungkin akan ditaklukkan. Ya, itu jawaban yang ini. Tapi mungkin Bapak Ibu akan mendengar jawaban lain yang mengejutkan. Ya, ya ternyata setelah menikah mereka negeri pangerannya tidak jadi jatuh cinta. Ya. Ya, karena ternyata apa ya? Ya mungkin mereka punya imajinasi lainnya, ya. Jadi nanti dihubungkan dengan teks imajinasinya Pak Thomas. Tadi berubah menjadi apa namanya? Ya Pak Ibu. Jadi apa ini? Lipan raksasa. Mungkin bisa juga seperti itu. Iya. Itu salah satu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke murid-murid supaya mereka bisa memprediksi yang lebih jauh lagi. Lanjut Pak Hendro. Ya. Ya. Apakah itu masuk dalam konteks adiksi, Mbak? Oh, bisa juga itu, Pak. Siapa yang menulis cerita ini, ya? Setelah itu, Bapak Ibu akan memberikan beberapa contoh teks lainnya, ya kan? Yang punya penulis dan tidak ada penulis. Dan mereka nanti akan bisa membedakan. Ternyata kebanyakan legenda itu karena kita adalah masyarakat yang punya tradisi oral atau tradisi pencerita turun-temurun. Jadi kebanyakan cerita itu karena diturunkan secara verbal, diceritakan, mereka lama-kelamaan bisa memahami, oh bahwa ternyata legenda yang saya dengar selama ini diturunkan turun-temurun oleh nenek moyang saya. Oh ternyata ada juga berita yang ditulis oleh orang lain.
Begitu. Jadi dari situ sebenarnya kita sangat bisa mengembangkan banyak hal, Bapak. Terima kasih Pak Robert untuk pertanyaannya. Lanjut boleh Pak Hendro, Pak Hendri kembali lagi. Iya. Jadi ini adalah beberapa contoh yang mungkin bisa Bapak Ibu berikan ya, memberikan cover, contoh cover buku, kemudian atau gambar, kemudian Bapak Ibu bisa memberi pertanyaan kepada anak murid Bapak Ibu. Kira-kira dari gambar tersebut hari ini kita mau belajar apa ya? Nah, mereka biasanya kalau anak SMP yang pemalu ya, pemalu itu bisa Bapak Ibu coba untuk cari tahu informasinya dengan bertanya secara langsung. Karena Bapak Ibu adalah master di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Lanjut boleh Mas Henry? Oke, ini contoh memprediksi gambar prabaca. Untuk orang yang bukan dari latar belakang IPA, ya, itu akan bingung. Itu gambar apa kira-kira? Saya tanya dulu deh sama yang bukan IPA. Bapak itu gambar apa? Gambar janin. Janin. Itu gambar janin katanya. Oke, saya tanya satu lagi ya. Ini bapak-bapak ini suka menjawabnya agak-agak ini ya. Pak, Bapak itu gambar apa Pak? Tikus mati. Tikus mati. Ya. Nah. Terus saya mau tanya, Bapak kenapa jawabannya janin? Di sana mengapa saya jawab janin, situasinya tegang sekali. Tadi kalau lihat di dalamnya ada apa namanya seperti janin, tetapi itu kandungan seperti kandungan yang ada dari jauh. Baik, terima kasih banyak. Bapak kenapa tadi jawabannya apa tadi? Ada ekornya. Ada ekornya. Iya, itu tikus mati karena ada ekornya, itu gambar janin karena mungkin dalamnya ada seperti janin ya. Iya, jadi untuk murid-murid Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu menunjukkan gambar seperti ini, mungkin jawabannya bisa macam-macam. Ada yang jawab sandal jepit, ya, ada yang jawab gantungan kunci, ya, macam-macam sekali. Beda dengan ketika Bapak Ibu langsung buka halaman segini, baca. Ya, itu akan beda sekali konsepnya nanti untuk memotivasi mereka. Lanjut Mas Henry. Oke. Ya. Karena kemudian pada saat membaca, ya, Bapak Ibu nanti bisa memberikan mereka teks, ya. Boleh lanjut Mas Henry, ada teks ini. Ya, saya akan bacakan ya. Pada tahun 1665 seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris Robert Hooke mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop. Gabus merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari kulit pohon. Gabus merupakan jaringan mati. Dari sayatan tersebut dia melihat ada banyak ruang-ruang kosong berbentuk kotak yang mirip seperti sarang lebah. Hooke menamai ruang-ruang kosong yang diamatinya tersebut sebagai sel. Istilah sel berasal dari kata bahasa Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Tujuan penulis apa? Saya tanya yang non-IPA aja ya. Yang IPA ini pasti sudah tahu. Tujuan penulisnya apa ya? Saya cari Bapak yang enggak pernah bicara juga. Pak, tujuan penulisnya apa Pak? Untuk mengetahui pemikiran siswa itu dengan gambar yang ditayangkan tadi. Oke, terima kasih. Ada yang mau menambahkan mungkin? Tujuan penulisnya dari menuliskan teks ini apa? Bapak boleh tahu siapa namanya tadi? Oh, Pak Teddy ya. Ya, terima kasih Pak Teddy. Ada yang mau menambahkan kira-kira? Yang bukan IPA deh saya cari. Oh, Pak Robert mau bicara silakan. Tujuan penulis mau menulis apa? Menyampaikan informasi awal tentang sel. Cerita awal tentang sel. Jadi penulisnya ingin mengenalkan sel. Juga mengenalkan apa lagi? Siapa yang menemukan sel tersebut gitu, yang akhirnya memberi namanya, yaitu si Robert Hooke tadi, ya. Kemudian setelah itu mereka bisa memprediksi isi bacaan selanjutnya. Boleh lanjut Mas Henry? Iya. Lanjut? Oke, lanjut. Ya.
Kemudian pada saat pasca baca, ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa Bapak Ibu tanyakan kepada murid-murid Bapak Ibu supaya mereka bisa memprediksi lebih lagi, ya. Beberapa contoh pertanyaan tersebut bisa lanjut Mas Henry? Ya, lanjut lagi boleh supaya kita tidak terlambat, ya. Oke. Ya. Ini yang berwarna abu-abu, kalau Bapak Ibu bisa lihat, ada pertanyaan apakah sel akan bisa dilihat tanpa bantuan mikroskop pada 10 tahun mendatang. Ya, itu kan prediksi ya. Padahal sebenarnya mungkin ada beberapa sel yang bisa dilihat oleh, betul tidak? Iya, betul ya. Tapi apakah nanti semua sel itu bisa kita lihat tanpa bantuan mikroskop? Nah, mungkin nanti anak-anak akan mencoba mengaitkan dengan bacaan-bacaan ekstensif mereka. Ya, mungkin ada yang pernah baca Elon Musk, penemu Tesla. Mungkin bisa Bu, karena Elon Musk saja sudah mau menciptakan roket nih ke bulan gitu. Sudah menciptakan mobil yang pakai listrik gitu. Jadi mungkin nggak perlu pakai mikroskop, tapi cuma pakai kacamata biasa, ya. Jadi pakai kacamata sudah bisa lihat sel-sel begitu. Anak-anak mungkin punya jawaban-jawaban yang mencengangkan lainnya, ya. Kemudian apa yang akan terjadi? Boleh Mas Henry lanjut? Ya, jika makhluk hidup tidak memiliki sel, apa yang akan terjadi? Nah, ini Bapak Ibu guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya memantik level kognitif mereka ke level yang lebih tinggi lagi, ya. Lanjut Mas Henry. Ya, apa yang kalian dapat simpulkan mengenai sel? Apakah menurut kalian sel itu penting? Jadi mereka akan bisa menjawab berdasarkan apa yang sudah mereka baca dan pahami lebih jauh. Lanjut. Wah, sudah mangap lagi satu. Ngantuk ya Pak ya? Saya juga Pak. Lanjut Mas Henry. Ya. Di sini nanti ada sesi kerja mandiri ya Bapak Ibu ya. Lanjut Mas Henry. Ya, ini sudah terakhir Bapak Ibu. Yeay, kan saya bilang kan sama saya sebentar saja ya. Nanti Bapak Ibu akan saya berikan kertas besar ya. Yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu membentuk kelompok 4 sampai 5 orang ya. Di kertas itu nanti Bapak Ibu tuliskan Bapak Ibu mau memilih strategi membaca intensif, apakah mau menggunakan adik Simba atau membuat prediksi. Nah, kemudian pilih satu teks atau beberapa teks yang mungkin berhubungan ya, sesuai dengan mapel Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi yang IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris cari teks. Teksnya di internet saja carinya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal di copy, disalin, kemudian ditempel saja tautan websitenya. Kemudian Bapak Ibu menjawab pertanyaan saya, ada di Google Classroom ya, tapi ini saya mau Bapak Ibu mengerjakannya manual saja di kertas ya. Kita akan tutup laptop malam ini ya, karena beberapa orang kesulitan untuk mengakses Google Classroom dan ada yang laptopnya juga rusak. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan manual malam ini, besok pagi presentasi ya. Untuk perintahnya, untuk instruksi lebih lanjutnya ada di Google Classroom. Nanti malam Bapak Ibu kembali ke sini 7:30, akan dikerjakan itu sama-sama bersama temannya. Saya akan ada di sini mendampingi Bapak Ibu sampai 8:30 sebelum Bapak Ibu istirahat ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang mungkin masih bingung untuk mengerjakan tugasnya, tapi ini seharusnya sudah jelas ya apa yang harus dikerjakan. Itu saja, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh disimpan, kita bisa lanjut nanti malam jam 7:30. Selamat sore, selamat istirahat Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ya, Ibu dan Bapak, demikian untuk sesi pertama modul 4. Sesi kedua nanti jam 7:30. Kita kembali lagi ke sini. Tidak perlu membawa laptop kecuali nanti mungkin kalau mau mencari teksnya, ya bisa juga dengan smartphone. Nanti kita akan kembali dan Ibu dan Bapak tetap duduk di meja yang seperti sekarang. Oh ya, ini sepertinya akan ada pengumuman dulu dari Pak Hadi. Pak Hadi silakan.
Terima kasih, Bu Lola.